Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, bersua kembali dengan saya untuk pertemuan yang ke-11. Topik kita dalam kaitannya dengan menulis buku, yang ini kita berbicara tentang pengetahuan, kelengkapan, dan sistematika naskah. Para mahasiswa, kita masih menggunakan pedoman penerbitan buku LIPI Pers, dan ini hanya sebagai bahan dasar. Kita bisa memperkayanya nanti dengan buku-buku lain tentang penerbitan atau sistematika penulisan buku. Sekarang kita lihat dulu tujuan naskah, tujuan utama dari naskah. Tujuan utama naskah ilmiah kita ini adalah agar informasi dan gagasan utama penulis bisa disampaikan kepada pembaca. Itu tujuan naskah kita. Untuk itu naskah kita harus diterbitkan oleh penerbit, terutama penerbit ilmiah tentunya ya, tetapi bisa juga oleh penerbit umum. Karena tadi dibicarakan bahwa terbitan ilmiah itu sangat mengutamakan substansinya, yang utamakan substansinya. Kan itu ada editor substansi. Pada penerbit umum sesungguhnya diperiksa juga substansinya, tetapi akan berbeda ya perhatiannya, lebihnya dari penerbitan ilmiah yang dikelola oleh lembaga ilmiah atau perguruan tinggi. Sedangkan penerbit umum diterbitkan memperhatikan aspek lain, yakni aspek ekonomi dari suatu karya ilmiah yang diterbitkan dalam bentuk buku itu. Tingkat keterbacaan menjadi salah satu syarat mutlak bagi sebuah naskah, jadi mudah dipahami oleh orang lain. Semakin tinggi tingkat keterbacaan itu, naskah semakin mudah naskah itu dipahami. Jadi maka itu perlulah tadi penyunting, terutama penyunting bahasa ya. Kalau untuk memudahkan keterbacaannya tentu memerlukan penyunting bahasa. Dan untuk itu perlu kelengkapan dan sistematika penyajiannya. Jadi karena itulah dibuatkan kita perlu membicarakan bagaimana sistematikanya. Salah satu unsur yang sangat penting dalam penyajian naskah yang baik tentulah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, kalau khususnya kita diterbitkan di Indonesia. Beberapa hal yang kita bicarakan berikut ini tentang aspek kebahasan itu adalah, terutama harus kita ingat, satu kalimat sebaiknya tidak lebih dari 4 baris dan jangan terlalu banyak anak kalimat. Itu artinya jangan kalimat panjang itu, karena kalau kalimat panjang itu menjadi sulit untuk dimengerti. Bahkan oleh LIPI dikatakan ya bahkan 4 baris saja gitu. Dan jangan terlalu banyak anak kalimat, karena kalau anak kalimat panjang itu akan sulit dipahami. Kemudian yang kedua, di aspek kebahasan oleh LIPI disebutkan juga tidak terlalu banyak menggunakan istilah asing yang kurang perlu. Jadi usahakanlah dengan menggunakan istilah bahasa Indonesia. Tinggalkan kata istilah asing. Jadi kalau Anda harus seperti itu, utamakan kalaupun ada istilah asing, biasanya usahakan di dalam kurung dibuat dengan tentunya menulis dengan miring ya, huruf miring. Kemudian yang ketiga adalah ketepatan penggunaan ejaan. Jadi ini sangat penting. Jadi kalau Anda tidak orang Malaysia itu harusnya belajar naskah Anda itu dengan memanfaatkan ejaan. Dalam bahasa Indonesia ada namanya ejaan bahasa Indonesia. Para mahasiswa, berikutnya adalah tentang judul buku ya. Judul buku itu sangat penting. Karena judul itu adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang sebuah buku, termasuk juga tentu akan menjadi daya tarik yang bagi pembaca. Pada judul buku itu, pembaca juga akan tahu apa yang diinginkannya dari suatu buku. LIPI memberikan arahan judul buku itu sebaiknya khas atau spesifik. Judul buku sebaiknya terdiri atas 3 hingga 7 kata saja, jadi usahakan pendek artinya. Kemudian jika ada anak judul, sebaiknya tidak mengulang kata dalam judul. Jadi kalaupun perlu anak judul, tapi jangan ada kaitannya lagi dengan kata-katanya dengan pada judul tadi. Kemudian huruf pertama pada setiap kata dalam judul atau subjudul ditulis dengan huruf kapital. Jadi ini harus ada, kecuali nanti kalau kata depan, kata gabung dan tulisnya itu ada huruf kecil, itu adalah masalah penulisan judul ya. Keempat hal ini tentulah harus penting bagi Anda agar mudah dibaca dan maknanya mudah dipahami para mahasiswa.
Berikutnya kita berbicara tentang buku itu harus ada pembabannya, ada bab, subbab, dan sub-subbab. Jadi buku harus ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan seterusnya. Penanda atau penomoran bagian-bagian naskah didasarkan atas azas keterbacaan yang memudahkan pembaca untuk mengikuti memahaminya. Jadi setiap bab urut, jadi jelas ada keterkaitan antara bab dengan bab lainnya. Demikian juga pengaturan dalam subbab harus ditata secara logis. Penyajian sebuah bab dan subbab sebaiknya juga memperhatikan beberapa hal. Misalnya setiap judul bab diberi angka. Jadi bab biasanya pakai angka Romawi biasanya. Kemudian setiap bab dimulai dengan halaman baru, yaitu halaman ganjil. Kalau dalam buku nanti jadi paduan juga bagi Anda, sebaiknya halaman ganjil ya. Halaman ganjil dalam buku itu selalu berada pada bagian kanan, dan halaman genap harus ada pada bagian kiri. Itu harus Anda pahami betul. Penempatan itu harus konsisten. Jadi sekali lagi, judul bab sebaiknya pada halaman ganjil sebelah kanan, sedangkan bagian kiri adalah halaman ganjil, halaman genap namanya. Huruf pertama pada setiap kata dalam judul bab dan subbab itu ditulis kapital kecuali kata depan. Tetapi kalau di awal ada kata depan, itu juga huruf kapital di bagian awal. Di tengah tadi berada memang harus huruf kecil gitu ya. Tapi hindarilah judul buku kalau bagian awal itu betul ada kata depan dan sebagainya, harus diubah. Para mahasiswa, berikutnya adalah hindari penggunaan lebih dari 4 tingkatan subbab. Jadi jangan terlalu lebih dari 4 ya, itu harus dipahami betul. Namun apabila tidak memungkinkan tentu bisa saja ya, kalau memang itu tuntutan. Adapun ketentuan yang paling umum digunakan adalah bahwa tingkat 1 atau subbab yang pertama itu adalah A kapital, B kapital, kemudian diturunkan 1, 2, kalau turun lagi harus A kecil, B kecil, kalau turun lagi 1 dalam kurung, 2 dalam kurung, kalau ada turun lagi tentu kembali ke huruf A kecil dalam kurung, B kecil dalam kurung, dan sebagainya. Tapi kalau bisa diberi simbol berikutnya, tapi kita harus sebaiknya menghindari ya. Para mahasiswa, berikutnya adalah ukuran dan jenis huruf. Judul bab, subbab dibedakan secara visual dan jelas hierarkinya, dan itu harus digunakan secara teratur ya. Sebagai contoh, judul bab dan subbab menggunakan huruf Arial, sedangkan isi buku menggunakan Roman misalnya ya. Ini ketentuannya adalah ukuran huruf yang terkecil hingga yang keempat sekurang-kurangnya sama dengan ukuran huruf pada teks. Jadi yang terakhir itu sama dengan teks. Para mahasiswa, berbicara tentang paragraf juga harus kita perhatikan. Semua paragraf dibuat rata kiri kanan, rata kanan kiri ya, atau ya kanan kiri kiri kanan, dan menjorok pada paragraf pertama dibuat tidak menjorok gitu ya. Pertama tidak dibuat tidak menjorok. Jadi ini tolong diperhatikan dengan asalkan dia konsisten ya. Kemudian beri jarak atau jeda antar paragraf dan judul tabel berjarak kira-kira 1 cm. Nanti masalah layout. Kemudian apabila pada teks isi terdapat kutipan, penulisannya mengikuti ketentuan. Kutipan tidak lebih dari 4 baris. Kemudian dirangkai dalam satu paragraf yang bukan kutipan dengan memberi tanda petik. Itu kalau di pengutipan yang langsung dan tidak lebih dari 4 baris, itu nanti diatur. Berikutnya, kutipan yang lebih dari 4 baris nanti dipisahkan, itu aturan-aturan dalam penulisan. Kemudian perincian juga harus menjadi perhatian kita, ke bawah atau ke samping dengan mempertimbangkan tingkat keterbacaannya. Ya, kalau panjang sebaiknya ke bawah, tapi kalau dia singkat tentu bisa saja nanti ke samping, itu ya, itu menjadi perhatian kita. Perincian ditulis ke bawah apabila lebih dari 5 unsur ya disusun, atau walaupun panjang titik unsur belum sampai 2 baris. Ini aturan-aturan yang dibuat oleh LIPI misalnya. Kita juga bisa menggunakan aturan tersendiri asalkan itu memudahkan. Kemudian perincian yang ditulis berurut ke samping harus menggunakan tanda koma itu atau tanda titik koma sesuai dengan aturan penggunaannya ya. Para mahasiswa, biasanya tanda koma digunakan untuk memisahkan perincian yang tunggal, sedangkan titik koma untuk memisahkan perincian yang terdiri atas beberapa unsur. Itu biasanya klausa maksudnya ya.
Kalau frasa kata itu biasanya dengan tanda koma, sedangkan klausa biasa titik koma. Titik koma sesungguhnya adalah memisahkan bagian yang dianggap klausa dengan bagian yang lain. Kemudian perincian yang disusun huruf ke bawah biasanya menggunakan nomor dengan ketentuan. Apabila ke 1 menggunakan angka 1 dan seterusnya. Kalau A kecil tentu seterusnya. Seperti itu. Nah, kalau menggunakan tanda itu biasanya dihindari. Kalaupun itu diperlukan ya tidak masalah, tapi sebaiknya kita hindari. Kemudian yang kelima, kita berbicara tentang ilustrasi ya. Ilustrasi itu sangat penting biasanya untuk menjelaskan isi dan sebagai hiasan untuk pelengkap kalau memang itu dibutuhkan untuk menjelaskan. Yang namanya ilustrasi tentu untuk membantu ya, apakah foto, peta, diagram, bagan grafik dan skema. Itu biasanya yang digunakan. Kalau memang ada lukisan atau gambar tentu diperlukan. Adapun ketentuan khusus yang harus diperhatikan adalah gambar wajib diberi identitas berupa nomor dan judul, biasanya rata kiri dan sebagainya ya, baik satu baris ataupun dua baris. Kemudian jika terdapat keterangan sumber gambar tentu diletakkan setelah gambar, seperti ini gambar yang dipakai jangan harus disebutkan sumbernya seperti itu. Lalu ada judul gambar nih, gambar 20 apa gitu, seperti itu. Kemudian judul ilustrasi ditulis dengan ketentuan biasanya huruf kapital di setiap awal karena dia itu judul ya. Kemudian gambar juga seperti itu, huruf kapitalnya pada awal kalimat jika judul berupa kalimat. Nah, gitu ya kalau kalimat. Kemudian jika ilustrasi yang terdapat dalam buku berjumlah minimal 10 harus dibuatkan halaman daftar gambar atau ilustrasi. Sumber nomor urut judul ilustrasi diletakkan di bawah ilustrasi. Perujukan ilustrasi dalam teks menggunakan angka ya, ini seperti gambar 20, gambar 21 dan sebagainya. Para mahasiswa berikutnya, jika ilustrasi berupa perbandingan lebih dari 2 ilustrasi diperbolehkan untuk menggunakan penomoran bertingkat, misalnya 20A, 20B karena dia setara gitu ya. Kemudian yang 7, khusus untuk gambar-gambar yang dulu internet, bentuk dan ukuran gambar disesuaikan dengan kebutuhan. Sekurang-kurangnya 2 kali lipat ukuran buku yang ingin diterbitkan. Usahakan memilih gambar yang bebas copyright. Nah, lihat nanti sumbernya. Selain terdapat di dalam isi naskah, ilustrasi hasil asli juga dilampirkan secara terpisah. Biasanya itu untuk kepentingan penerbitan ya. Jadi selain ada juga harus ada terpisahnya. Para mahasiswa, berikutnya adalah tabel. Itu adalah bagian ilustrasi juga. Tabel berfungsi untuk menerangkan dan mendukung teks. Jadi kalau diperlukan harus buatkan tabel. Tabel wajib diberi identitas berupa nomor atau judul ya. Judul tabel, tabel 1, tabel 2, tabel 3 dan sebagainya. Nomor ditulis tidak tebal sedangkan judul keterangannya normal gitu. Data tabel dalam bentuk angka ditulis rata kanan. Perujukan tabel dalam teks menggunakan angka, misalnya perincian data ditunjuk kepada tabel 2, misalnya tabel 3. Keterangan sumber menggunakan huruf ukuran 9 pt seperti contoh tabel 2 misalnya. Jadi bisa lebih kecil, itu tergantung kepada aturan penerbitannya. Ini untuk LIPI seperti itu. Judul tabel dengan penomoran bertingkat dituliskan seperti tabel 3.1, tabel 3.2 dan sebagainya. Kemudian judul tabel lebih dari satu baris ditulis rata kiri. Jika tabel terlalu banyak menggunakan penomoran bertingkat, pada bab 1 terdapat tabel 11, maka penomoran tabel dimulai dari tabel 1.1, tabel 1.2 hingga tabel 1.11 dan sebagainya. Jadi setiap bab itu dibedakan ya. Nanti tabel di bab 2 juga tabel 2.1, tabel 2.2 dan sebagainya. Nanti kalau ada pada bab 3 ya tabel 3.1, tabel 3.2 dan seterusnya. Para mahasiswa, tabel yang disertakan tidak dalam format JPG agar mudah diolah kembali oleh redaksi. Kalau JPG nanti tidak bisa lagi diolah oleh para penerbit. Yang sub dan isi tabel menggunakan huruf tanpa kait seperti Calibri dan Arial. Jadi ini untuk memudahkan tergantung pada aturan penerbit. Para mahasiswa, ini juga contoh-contoh penggunaan tabel. Mudah-mudahan ini menjadi panduan bagi kita untuk menerbitkan buku ilmiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.